Bab 2761. Shiro, kelak kamu harus lebih patuh. Bu. Yana langsung terpental. Shiro hanya bisa tercengang. Shiro segera mendekat. Pada saat ini, Yana sudah bangkit, ada darah di mata, lubang hidung, dan telinganya. Pertahanan fisiknya sangat kuat, hanya sedikit orang yang bisa menghadapinya, tetapi jika dia mulai menyerang dirinya sendiri. Melihat Shiro muncul di hadapannya lagi, Yana menatapnya dengan dingin, lalu mengambil manisan dari cakar Shiro, kemudian dia berbalik dan menghilang. Berevolusi. Tubuhnya berada pada saat yang paling kritis sekarang, jadi insting membuatnya memilih untuk segera pergi. Shiro menatap bayangan gelap di langit yang menjauh dengan bengong. Bu. Pada saat ini, satu sosok jatuh tepat di depannya. Sosok ini adalah warrior yang saat ini sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, terutama tangannya yang telah retak, dan tulang-tulang di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Melihat ini, Shiro tercengang. Dalam sekejap mata, Shiro berbalik untuk melihat orang misterius yang sudah menerjang. Shiro sudah siap melawan dengan tongkat sihir di tangan kanannya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berdiri, meraih Shiro dan melemparkannya langsung ke pagoda Hongmeng. Di pagoda Hongmeng, Shiro mendarat di atas panggung kenaikan. Dia bangkit setelah berguling beberapa kali, lalu bersiap untuk keluar lagi, tapi dihentikan oleh wanita bergaun putih. Kalau si kecil ini keluar sekarang, itu hanya akan membuat kacau. Shiro dengan cepat melambaikan cakarnya pada wanita bergaun putih dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Wanita bergaun putih berkata pelan, "Aku tahu, kamu jangan khawatir." Cakar Shiro masih diayunkan dengan cepat, matanya berputar, siap untuk berlari. Wanita bergaun putih dengan lembut mengusap kepala kecil Shiro, kemudian dia melihat ke dalam kehampaan, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Di luar pagoda Hongmeng, orang misterius yang sedang bergegas menuju warrior yang tiba-tiba berhenti, dia berbalik tiba-tiba, dan pada saat ini, seorang wanita telah datang kepadanya. Wanita ini adalah Tako. Tako membuat segel dengan tangannya, dia membuka bibir merahnya dan berkata, "Restore Ruins." Boom. Dalam sekejap, ruang di sekitar orang misterius itu meledak inci demi inci, cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi orang misterius itu. Pada saat ini, orang misterius itu tiba-tiba menunjuk ke depan, semua makhluk musnah. Cahaya redup tak berujung di sekitar tiba-tiba berhenti, seolah-olah waktu telah membeku. Tak lama kemudian, bintik-bintik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti kepingan salju tiba-tiba muncul di lokasi. Disertai dengan bintik-bintik hitam ini, cahaya-cahaya redup itu mulai musnah. Dalam sekejap, semua cahaya redup menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas di titik-titik hitam itu. Boom. Setelah titik hitam, Tako tiba-tiba terpental. Bayangan itu kembali menyerang Tako yang sudah terpental, tapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menebas. Bayangan itu berhenti, dia tiba-tiba berbalik, dan dengan sedikit mengangkat tangan kanannya, sebuah titik hitam terbang keluar. Boom. Cahaya pedang itu hancur. Orang misterius itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah warrior yang berada tidak jauh. Dia menekan tangannya ke bawah dengan lembut, dan dalam sekejap, bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar warrior yang. Bintik-bintik hitam ini sangat menakutkan, setiap bintik hitam kecil memancarkan kekuatan yang menakutkan. Muka warrior yang tampak agak suram, meskipun dia terluka parah saat ini, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia memegang leluhur pedang di tangan kanannya, di lengan kanannya, darah mengalir ke arah leluhur pedang.
Pada saat ini, bintik-bintik hitam itu tiba-tiba menyusut dengan cepat ke arah warrior yang kaget. Saat dia hendak menghunuskan pedangnya, sebuah bayangan putih tiba-tiba melintas di matanya, dan saat berikutnya, untaian cahaya pedang bermekaran dari tubuhnya seperti bunga teratai. Wanita bergaun putih. Ses ses ses. Di lokasi, suara hantaman yang silih berganti membuat kulit kepala mati rasa. Teratai pedang di sekitar warrior yang terpaku beserta bintik-bintik hitam itu selama beberapa kali tarikan napas, dan kemudian mulai perlahan-lahan musnah, seperti layu. Pada saat yang sama, warrior yang menemukan bahwa wajah wanita bergaun putih di depannya menjadi pucat hampir seketika. Tanpa ragu-ragu, warrior yang mengambil langkah maju, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul di lokasi. Domain pedang. Pada saat domain pedang baru saja dikerahkan, seluruh wajah warrior yang langsung menjadi aneh, karena pada saat ini dia sendiri sudah terluka parah, dan sekarang secara paksa mengerahkan domain pedang, dapat dikatakan bahwa ini bukan saatnya tubuhnya dapat menanggungnya. Sedangkan dia hampir tidak punya pilihan. Ini saatnya untuk memperjuangkan seluruh nyawanya. Jika tidak, dia pasti akan mati nanti. Jika berusaha, mungkin masih bisa bertahan. Pada saat domain pedang muncul, kekuatan titik-titik hitam itu menunjukkan tanda-tanda ditekan, tetapi dalam sekejap, titik-titik hitam itu mulai kembali menekan domain pedang dengan gila-gilaan, dan pada saat ini, warrior yang sudah hampir pingsan. Warrior yang menggigit ujung lidahnya, memaksa dirinya untuk bangun, kemudian dia menusukkan pedangnya ke ruang di depannya. Tusukan terakhir dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Boom! Jiwa pedang dan niat membunuh yang kuat disertai dengan cahaya pedang merah darah menyebar bagaikan gelombang di balik domain pedang. Boom boom boom! Di seluruh langit dan bumi, suara ledakan terus terdengar, dan pada saat yang sama, energi pedang dan berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar. Ruang yang dilalui energi-energi pedang serta kekuatan ini langsung musnah hanya dalam sekejap. Menakutkan. Orang misterius di kejauhan tidak bertindak, tetapi mundur 1000 kaki, kemudian dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Energi pedang yang menyebar di depannya dan gelombang udara yang dihasilkan oleh kekuatan itu lenyap. Pada saat ini, aura orang misterius bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, warrior yang menahan badannya dengan meletakkan sepasang tangannya di pedang. Darah dari sudut mulutnya terus keluar, dan tubuhnya dipenuhi retakan, seluruh wajahnya benar-benar retak, terlihat mengerikan. Di hadapannya ada wanita bergaun putih dan tako. Di sisi lain, Denski Ki bertarung masih melawan Yanjo Yan itu, tetapi pada saat ini, Denski Ki lah yang ditekan. Pada saat ini, wanita bergaun putih melambaikan tangan kanannya, dan pedang reanimation di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Di kejauhan di langit, Yanjo Yan itu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dengan memegang guntur dewa merah menyala di tangannya dan menebas. Boom! Di langit, api yang terang langsung meledak beserta dengan cahaya pedang. Setelah hening beberapa saat, seberkas guntur dewa warna merah api tiba-tiba melewati cahaya pedang, menghantam wanita bergaun putih bagaikan bintang jatuh. Dengan wajah tanpa ekspresi, wanita bergaun putih maju selangkah, teratai pedang tumbuh di bawah kakinya. Saat berikutnya, wanita bergaun putih berubah menjadi cahaya pedang putih dan terbang ke langit. Pedang itu mengarah ke guntur dewa. Di ujung langit, boom! Suara ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di lokasi, dan segera, teratai pedang meledak di langit, dan sesosok bayangan putih jatuh ke tanah. Di depan warrior yang, tako sedikit mengernyit, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak menyerang,
tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraih tangan Tako. Tako menoleh untuk melihat warrior yang, melihat penampilan warrior yang saat ini, tangan Tako sedikit gemetar. Dia mengulurkan tangan dan membelai pipi warrior yang dengan ringan, "Kamu pergi dulu." Warrior yang menggelengkan kepalanya. Tako berkata pelan, "Ini bukan waktunya untuk bersikap keras kepala." Warrior yang menggelengkan kepalanya lagi, bukan karena dia tidak ingin berbicara, tetapi karena sudah sulit baginya untuk berbicara. Dia menarik Tako dan Denski di sampingnya ke belakang, dan kemudian dia memapah wanita bergaun putih. 3 wanita itu terluka parah saat ini, tentu saja, sedikit lebih baik darinya. Pada saat ini, orang-orang di kota telah keluar. Ada lebih dari 40 master alam takdir di sekitar mereka. Apalagi, tirai cahaya yang sangat besar telah muncul di kota. Tirai cahaya ini memancarkan tekanan luar biasa yang menekan ke arah warrior yang dan yang lain. Kerugian mutlak. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu merentangkan tangan kanannya, di telapak tangannya muncul sebuah menara emas kecil. Pagoda Hongmeng. Warrior yang menempatkan pagoda Hongmeng di tangan Tako. Tako sedikit mengernyit, dan hendak berbicara, ketika warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa hidup, jika aku tidak bisa, maka biarkan aku mati di depan kalian. Kalau ada kesempatan, tinggalkan saja aku, target mereka adalah aku. Kakak-kakakku, aku mohon." Saat dia berbicara, darah hampir menyembur keluar dari mulutnya. Tako menatap langsung ke warrior yang menyeringai. "Biarkan aku melindungi kalian sekali saja." Dengan kata-kata itu, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju orang misterius serta Yanjo Yan di kejauhan. Wajah Tako berubah drastis. Dia akan menghentikan warrior yang, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dunia. Domain pedang. Domain pedang ini langsung menekan Tako bertiga. 3 wanita itu kaget, dan dengan cepat menyingkirkan kekuatannya. Saat ini, jika mereka melepaskan kekuatan mereka, meskipun itu hanya kekuatan fisik, itu akan menyebabkan luka fatal pada warrior yang. Namun, jika mereka tidak melepaskan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa mengejar warrior yang. Dengan cara ini, warrior yang langsung menjauhkan diri dari 3 wanita itu. Pada saat ini, muka Tako seputih salju, seluruh orang tampaknya linglung. Warrior yang semakin cepat, matanya tertutup rapat, pada saat ini, serangkaian sosok melintas di benaknya, Sheila King, Shiro, Wincy, Clara, Pretty Bai, Yana, Tako, Denski. Tanpa disadari, wajah warrior yang sudah bersimbah air mata. Hidupnya berarti karena orang-orang ini. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, "Shiro, kelak kamu harus lebih patuh lagi." Di dalam pagoda Hongmeng, Shiro menatap ke langit, cakar kecilnya terentang, tubuh mungilnya bergetar hebat. Pada saat ini, pikirannya kosong. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang semakin dekat dengan Yanjo Yan dan orang misterius, Yanjo Yan dan orang misterius tidak bergerak. Dengan mereka bekerja sama, takdir langit yang terkuat pun bisa mereka lawan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, pada saat ini, tidak ada apapun dalam pikirannya. Mati. Kali ini, dia benar-benar ingin mati. Warrior yang memegang gagang pedang di tangan kanannya, dan saat dia menghunus pedang, tiba-tiba dia berkata pelan dalam hatinya, "Semuanya, selamat tinggal." Selesai bicara, pedang terhunus. Pada saat ini, dunia bagaikan berhenti. Di suatu tempat di atas awan, wanita yang sedang duduk di depan papan catur tiba-tiba berdiri,
dan di atas papan catur, pedang menjalani kebenaran seolah merasakan sesuatu. Pedang ini bergetar hebat dan mengeluarkan suara pedang yang nyaring. Wanita itu melihat ke bawah, alisnya mengernyit. Semua pikiran kosong, satu pedang menentukan hidup dan mati, ilmu pedang hidup dan mati. Pada saat ini, wajah wanita itu terlihat suram. Di kejauhan langit berbintang, kultivator pedang berjubah putih tiba-tiba berhenti karena pedang di tangannya bergetar hebat. Bersambung.